Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 862312022045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep pembiayaan pendidikan. Mengenai konsep pembiayaan pendidikan, ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai komponen-komponen dalam pembiayaan. Dalam pembiayaan pendidikan ada 10 komponen-komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sumber danaan. Sumber pendanaan bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran pemerintah, donasi, pinjaman bank, dan bantuan dari organisasi non-pemerintah. Yang kedua yaitu tujuan danaan. Tujuan pendanaan pendidikan harus jelas, termasuk apa yang ingin dicapai melalui pendanaan tersebut. Yang ketiga yaitu jumlah danaan. Jumlah total pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan harus ditentukan. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana penempatan dan bagaimana proyek pendidikan dikelola. Yang keempat yaitu penggunaan danaan. Penggunaan danaan ini harus digunakan dan diatur dengan baik untuk memastikan bahwa semua sumber dana digunakan secara efektif dan efisien. Ini termasuk pemantauan dan evaluasi penggunaan dana. Yang keenam yaitu pengelolaan dana. Pengelolaan pendanaan pendidikan harus dilakukan transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk penggunaan sistem akuntabilitas dan pelaporan yang baik. Yang ketujuh yaitu risiko. Risiko yang mungkin terjadi selama proses pendanaan pendidikan harus diidentifikasi dan dikelola. Risiko ini termasuk keuangan, risiko operasional, dan risiko lainnya yang mungkin mempengaruhi gangguan. Yang kedelapan yaitu pengembalian investasi. Pendanaan pendidikan harus dapat memberikan pengembalian investasi dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kemampuan siswa, dan pengembangan kompetensi masa depan. Yang kesembilan yaitu kerjasama dengan kemitraan. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan komunitas juga dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan guru dan staf pendidikan juga merupakan komponen paling penting dalam pembiayaan pendidikan. Ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan staf pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai peran pembiayaan dalam pendidikan. Nah, ada beberapa peran pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mendukung proses belajar mengajar. Pembiayaan digunakan untuk menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar seperti gaji guru, buku pelajaran, peralatan belajar, serta infrastruktur sekolah. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan. Pembiayaan memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan pendidikan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang membutuhkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Pembiayaan yang memadai memungkinkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik, merekrut guru yang berkualitas, dan mengembangkan program pendidikan yang inovatif. Yang keempat yaitu memperkuat sistem pendidikan. Pembiayaan yang efektif dan efisien dapat membantu memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan SDM yang berkualitas, dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.